Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan saya Ibu Siska dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini saya ingin mengajak kamu untuk mempelajari materi tentang teks narasi cerita fantasi. Sebelum kita ke materi, saya akan sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kamu capai. Nah, pada masa pandemi ini, Kemendikbud telah merancang kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Ini adalah salah satu kompetensi dasar yang ada di kelas 7 ya adik-adik. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.3, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. 4.3 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, dan aspek lisan. Adik-adik, sudah tahu belum apa itu teks fantasi? Mari kita pelajari yuk. Yuk, disimak. Nah, cerita fantasi adalah sebuah cerita fiksi yang mengandung unsur imajinatif atau hayalan dari sang penulis. Jadi, karena ini bersifatnya imajinatif atau hayalan, maka cerita ini murni dari hasil pemikiran penulisnya. Nah, adik-adik, berdasarkan pengertian tadi, menurut adik-adik, apa sih ciri-ciri teks fantasi? Ada yang tahu? Iya, benar. Yang pertama, ada memiliki ide cerita yang bebas atau berdasarkan imajinasi penulis. Lalu yang kedua, terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib, maupun hal misterius atau hal-hal yang tidak mungkin ada di dunia nyata. Nah, yang ketiga itu ada penggunaan latar atau tempat, waktu, dan suasana yang dapat menembus ruang dan waktu. Lalu ada tokoh. Tokohnya digambarkan memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia. Nah, kalau di dunia nyata ada tidak yang manusia memiliki kekuatan super? Tentu saja tidak ya adik-adik. Lalu yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan mengikuti perkembangan zaman ya adik-adik. Kalau pada zaman sekarang, anak muda sekarang lebih suka menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, itu bisa digunakan ya adik-adik. Nah, itu tadi ciri-ciri cerita fantasi. Jadi, pada kesimpulannya, untuk ciri-ciri cerita fantasi adalah semua cerita yang disampaikan itu merupakan hasil imajinasi dari sang penulis. Imajinasi atau hayalan. Tokoh-tokoh yang digambarkan juga mempunyai kekuatan super yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia biasa di zaman sekarang ini. Adik-adik, tahu tidak film apa yang sudah tayang di televisi atau bioskop yang mempunyai atau yang bersifat fantasi? Tahu tidak adik-adik?
Kalau adik-adik nonton yang mempunyai kekuatan super, yang mempunyai keajaiban, yang punya kemisteriusan, itu ada di film apa ya adik-adik? Nah, adik-adik tahu nggak film Harry Potter? Tahu nggak film Harry Potter? Film Harry Potter itu salah satu film yang bergenre fantasi, karena dia menggambarkan sosok manusia yang mempunyai kekuatan super, yang bisa terbang dengan menggunakan tongkat sihir atau uh, sapu lidi yang kayak kita sebutkan sekarang, yang bisa terbang, yang bisa mengeluarkan sihirnya dengan tongkat ajaib. Nah, itu termasuk cerita fantasi ya adik-adik. Lalu tahu nggak film Jumanji, Dinosaurus? Nah, ini yang adik-adik suka pasti nontonnya. Frozen. Ayo, siapa yang di sini yang suka nonton Frozen? Nah, itu juga termasuk ya adik-adik film fantasi. Lalu ada Naruto, One Piece, dan yang terakhir, siapa yang tidak tahu filmnya Doraemon? Pasti tahu ya. Ini film Doraemon suka tayang juga di televisi setiap hari Minggu. Ayo, siapa yang suka nonton film Doraemon? Nah, film Doraemon ini juga termasuk film fantasi, karena tokoh Doraemon digambarkan mempunyai kekuatan, yaitu bisa mengeluarkan benda apa saja dari dalam kantongnya. Nah, kalau di dunia nyata manusia tidak punya ya kantong yang dapat mengeluarkan beberapa benda ajaib. tidak pernah itu ya. Nah, lalu film-film tadi yang bersifat khayalan, karena di dunia nyata itu tidak mungkin terjadi. Maka dari itu, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang cerita fantasi, yuk kita lihat contoh film bergenre fantasi berikut. Jadi lambat atau tidak bisa diam. Doraemon, ini aku bawakan dorayaki kesukaanmu. Kalau untuk PR tidak. Kamu sudah tahu ya? Memang apalagi, setiap hari hanya itu, dan itu saja. Tapi kalau tidak dibantu, tidak akan selesai hari ini. Apa alasannya tidak selesai hari ini? Yang kamu perlukan bukan alat ajaibku, tapi koreksi diri sendiri. Kalau kamu bilang seperti itu, Kenapa? Hah? baiklah. Kenapa ya? Nanti malam coba aku pikirkan lagi deh. Itu masalahnya. Kamu itu terlalu santai. Lama-lama kamu jadi pemalas dan lemah. Ini akibatnya kalau suka menunda pekerjaan. Harusnya fokus dan cepat. Santai itu kan sudah sifatku dari lahir. Kalau begini, quick and slow. Yang ini adalah quick, membuat gerakan dan pikiran jadi lebih cepat. Dan yang slow untuk kebalikannya. Untuk kamu minum yang quick saja. Tidak usah nanti saja. Sudah kubilang, seperti itulah sifat burukmu. Aku tidak suka minum obat. Tunggu. Ambil. Tidak, sebelum aku, kamu saja duluan. Kalau khasiatnya memang bagus, baru aku mau. Oke, tapi janji ya. Nobby, Kenapa memanggilku seperti itu? kamu tidak sadar sudah buang-buang waktu di sini. Cepat, kerjakan PR-mu. Tunggu. Ayo cepat-cepat. Iya, ini aku kerjakan. Sudah belum? Sudah belum? Ini kan baru mulai. Terus bergerak. Ayo. Kamu lamban sekali. Lamban sekali. Sudah. Hei, kamu mau kemana? Ada yang tidak aku mengerti. Aku mau tanya ke Susuka dulu. Kalau begitu cepat pergi. Waktunya terus berjalan.
Aku kan tidak suka buru-buru. Hidup itu harus santai tanpa beban. Sudah pulang. Aku baru mau pergi. Kamu kenapa lambat sekali? Iya, siapa? Ayo cepat, kalian jangan diam saja dong. Iya. Bilang selamat siang dan lepas sepatumu. Selamat siang. Selamat siang. Ini untuk kami kan? Terima kasih banyak. Begini saja, biar lebih cepat. Sebelum makan ubi, buang angin dulu. Ayo makan. Lamban. Setelah makan, kita pamit. Ayo. Tapi aku belum tanya PR-nya, Kak. Bagaimana sih? Benar-benar melelahkan. Sudah hentikan. Aku sudah mengerti efek obat tadi. Benarkah? Aku tidak tahan. Kamu kembali seperti semula saja deh. Lalu kamu minum yang apa? Ayo jawab. Iya, aku tepati janji. Oke, bagus. Mana? Ini dia. Loh, itu kan yang quick. Slownya. Yang ini kan. Berikan. Gawat, aku tidak bisa berhenti. Kenapa? Kalau sudah berlari, tidak bisa berhenti. Kamu sedang apa? Cepatlah. Tidak bisa dibiarkan. Aku juga harus minum yang quick. Itu dia. Yang ini adalah quick. Kalau yang ini slow. Kalau sudah tahu, mana mungkin salah kan? Aku salah. Yang ini... Aduh gawat. Terbalik. Tapi nanti efeknya hilang sendiri kan? Hah? Pulang tiba-tiba ada angin kencang. Ibu, Nobita sudah pulang belum? Sepertinya belum. Aduh, capek sekali. Padahal sudah tidak kuat lagi, tapi harus cepat. Kalau tidak minum obatnya, mesinku bisa rusak. Nobita! Coba saja. Aku tidak akan kalah. Biar beginipun aku gesit loh. Tapi sepertinya kalah. Kamu sedang apa? Lomba. Lomba? Lawan siapa? Lawan siput ini. Hah? Buang-buang waktu saja. Nggak berguna. Hah? Giant, Sunil, beritahu aku, ayo cepat. Beritahu apa? Ayo cepat beritahu aku. Menjebalkan, sudahlah, tidak jadi. Hah? Aku pulang. Nobita, kenapa kamu berdiri di depan pintu? Kamu menunggu sampai ada yang bukakan pintu. Ya ampun. Oh, apa itu? Oh, permen. Sepertinya enak. Ayah minta satu ya. Hah? Hah? Iya, sepertinya enak. Ibu juga mau. Coba satu ah. Itu apa? Adalah Lambat sekali. Bicara yang cepat dong. telat deh. Hah? Akhirnya efeknya habis juga. Aku berlari sampai ke Aomori. Aduh, capek. Aku juga baru kembali normal dan akhirnya malah aku tidak mengerjakan PR dari tadi. Ini salahku. Kali ini aku akan bantu. Pokoknya ayo cepat kerjakan. Tapi masalahnya
bisa konsentrasi sama sekali nih. Makanya aku mesti minum obat. Adik-adik, seru tidak filmnya tadi? Pasti seru ya. Karena itulah salah satu tujuan produser film, khususnya film fantasi, membuat film yang bergenre fantasi. Karena film-film bergenre fantasi itu seru. Dia bisa mengeluarkan ilmu, bisa tempatnya bisa berubah-berubah, bisa ada di bumi, bisa ada di langit, bisa ada dimanapun sesuka hati penulisnya. Nah, sekarang yuk kita cari tahu unsur-unsur cerita apa saja yang terdapat pada cerita fantasi. Nah, adik-adik, ada 6 unsur cerita fantasi. Yang pertama ada tema. Ya, tema adalah ide pokok yang akan kita ceritakan. Lalu yang kedua ada alur, benar. Ada alur. Alur itu adalah jalan cerita. Nah, ada 3 jenis alur ya adik-adik. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, apa sih alur maju, Bu? Oke. Alur maju yaitu alur yang menceritakan kisah masa kini, ya, masa kini menuju masa depan. Itu maju. Seperti kita melangkah. Ya, menceritakan masa kini menuju masa depan. Sedangkan alur mundur yaitu menceritakan masa kini, kita menceritakan lagi masa lalu atau masa lampau. Jadi alur mundur itu kita ceritakan masa kini dan kita juga menceritakan masa lalu atau masa lampau. Nah, sedangkan untuk alur campuran, alur campuran ini kita menceritakan masa kini, menceritakan juga masa depan, lalu kita juga menceritakan masa lalu, ya. Jadi semua masa kita ceritakan. Nah, itu yang disebut dengan alur campuran. Lalu setelah alur ada apa aja? Ada apa lagi, Bu? Ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Iya, pesan yang disampaikan dalam cerita itu sehingga pembaca yang membacanya ini langsung menangkap, oh ternyata pesannya seperti ini. Nah, itu amanat. Lalu ada tokoh. Tokoh ini adalah orang atau pelaku yang diceritakan, ya. Jadi tokoh ini adalah orang atau pelaku yang diceritakan. Sedangkan penokohan itu adalah sifatnya atau karakter dari tokoh tersebut. Misalkan tokohnya adalah Ibu Siska. Lalu sifat Ibu Siska misalkan berani, terus pantang menyerah. Nah, itu termasuk sifat tokohnya Ibu Siska. Penokohan atau watak atau sifat itu adalah berani dan pantang menyerah. Nah, adik-adik, tadi sudah saya jelaskan ya, ada unsur-unsur cerita fantasi yang terdapat dalam cerita. Sekarang saya mau mengajak kamu berlatih. Saya akan memberikan kamu latihan karena tadi kalian sudah melihat tayangan videonya.
video yang sudah kita tonton tadi ya. Sekarang adik-adik coba cari tahu yuk unsur apa saja yang ada di dalam film tersebut. Lalu adik-adik jelaskan juga. Misalkan di film tadi tokohnya adalah Naruto. Misalkan seperti itu ya adik-adik. Kita tulis dulu yang pertama. Ada tema. Temanya adalah Naruto yang pantang menyerah melawan musuh. Tema beda ya adik-adik dengan judul ceritanya. Tema itu keseluruhannya cerita apa. Nah, lalu setelah tema kita cari juga alurnya. Alurnya menceritakan alur mundur, alur maju, atau alur campuran. Lalu kita juga cari tahu tentang latarnya. Latar yang digunakan di mana? Oh iya, latar tadi ada 3 ya adik-adik. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, adik-adik cari tahu nih, latar tempatnya di mana di film tadi. Misalkan film tadi dia bercerita menggunakan latar hutan, maka kita tulis di situ latarnya latar hutan. Dia berantem atau berkelahi di sekolahan, maka kita tulis latar tempatnya di sekolahan. Nah, bagaimana latar waktu? Latar waktu tadi ada siang, malam, sore, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya. Nah, itu latar waktu. Sedangkan suasana, ada suasana mencekam, suasana tenang, suasana gembira, suasana yang luar biasa dirasakan oleh pembaca, atau yang dirasakan atau yang disampaikan di dalam cerita. Nah, itu semua kita cari tahu ya adik-adik. Itu tugas kalian di rumah. Oke adik-adik, cukup sekian dulu ya perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang telah saya bagikan ini mampu membantu kamu dalam belajar. Semangat terus ya adik-adik. Ja.